Berapa harga jika kamu nekat nyuri ide atau karya orang lain? Jawabannya puluhan miliar atau bahkan kamu akan kehilangan setengah dari hasil kerja kerasmu. Lihat aja kasus Molity yang terancam kena denda dan kerugian hingga jutaan US dollar atau miliaran rupiah cuma gara-gara motif kemasan mereka dinilai mirip dengan monogram dari brand Louis Vuitton. Atau kasus penyanyi pop Olivia Rodrigo yang harus rela membagikan 50% royaltinya atas lagu Deja Vu yang nilainya ditaksir hingga jutaan dolar kepada Taylor Swift hanya karena instrumen lagunya dianggap mirip. Dua kasus ini membuktikan satu hal, abai terhadap hak kekayaan intelektual itu ruginya mahal banget. Halo semuanya, saya Miranda Amalia dalam program studi Sarjana Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Borneo Lestari. Dalam hal ini saya ingin membuat video edukasi untuk mata kuliah dari hak kekayaan intelektual, dan di sini saya ingin membahas tentang hak kekayaan intelektual bukan hanya sekedar pembahasan formalitasnya saja, tapi tentang benteng yang bernilai miliaran rupiah untuk menjaga hasil karya dan usaha kalian. Sebelum kita bedah lebih dalam lagi, kita harus tahu dulu kenapa kasus Molity dan kasus Olivia Rodrigo itu berada di dua kamar hukum yang berbeda. Yang pertama, hak merek atau trademark. Ini melindungi identitas perdagangan, mulai dari nama brand, logo, warna, sampai tampilan visual suatu produk. Fungsinya tegas untuk memberitahu konsumen siapa pembuat dari produk tersebut. Kedua, hak cipta atau copyright. Ini melindungi bentuk ekspresi karya kreatif seperti lagu, buku, film, hingga koreografi. Berbeda dengan merek, hak cipta otomatis melekat begitu karyamu diwujudkan. Dua cabang inilah yang menentukan antara kesuksesan bisnis dan kehancuran finansial. Kita bedah pertama dulu dari kasus Molity dan kasus Louis Vuitton. Molity menggunakan motif visual pada kemasannya yang dinilai sangat mirip dengan logo monogram dari Louis Vuitton. Dalam hak kekayaan intelektual, tindakan ini dikategorikan dalam pelanggaran trade dress dan upaya fleeting alias menumpang reputasi dari brand milik orang lain. Meskipun Molity menjual teh dan Louis Vuitton menjual fashion, hukum memberikan perlindungan khusus untuk brand merek terkenal atau well-known marks. Hasilnya, Molity bukan cuma menghadapi potensi tuntutan miliaran rupiah, tapi juga harus membuang seluruh kemasan, merombak branding, dan kehilangan kepercayaan publik. Pelajaran besar untuk pembisnis muda, jangan pernah mencuri estetika dari brand orang lain hanya untuk terlihat keren. Biaya rebranding dan ganti rugi hukum jauh lebih mahal dibandingkan bikin desain original dari awal. Sekarang kita beralih ke kasus Olivia Rodrigo dan Taylor Swift. Saat merilis lagu Deja Vu, Olivia terinspirasi dari gaya vokal Taylor Swift. Namun di dalam dunia hak cipta, ada batasan tegas antara terinspirasi dan mengambil elemen dari karya orang lain. Kasus ini menggunakan prinsip interpolasi musik, yaitu mengambil melodi atau struktur lagu lama lalu merekamnya ulang. Karena lagu Taylor digunakan tanpa lisensi di awal, Olivia menyerahkan kredit pencipta dan 50% royaltinya kepada Taylor Swift dan timnya. Ini membuktikan bahwa hak cipta adalah aset ekonomi nyata. Sekecil apapun bagian karya dari orang lain yang kamu gunakan, ada hak finansial yang wajib kamu hormati. Dari dua kasus yang bernilai fantastis tadi, kreativitas tanpa perlindungan hak kekayaan intelektual ibarat rumah mewah tanpa kunci. Khusus di Indonesia, sistem hak merek mengandung prinsip first to file. Artinya, siapa yang mendaftar pertama kali ke negara, dialah pemilik sah secara hukum. Gak peduli kamu yang punya ide duluan atau kamu yang jualan duluan. Kalau ada orang lain yang mendaftarkan brand kamu terlebih dahulu di DJKI, kamu yang justru dapat digugat dan dipaksa berhenti jualan. Padahal pendaftaran hak kekayaan intelektual sekarang sudah 100% online dan ada tarif khusus untuk mahasiswa, pelajar, dan UMKM. Belajar dari denda puluhan miliaran Molity dan pembagian royalti Olivia Rodrigo, kita sadar bahwa kreativitas itu sangat berharga. Tapi, perlindungan hak kekayaan intelektual membuatnya tak tersentuh. Hargai karyamu sebelum orang lain mengambil karyamu. Dan hormati karya orang lain agar bisnismu bertahan dalam jangka panjang.
Saya Miranda Amalia, terima kasih sudah menonton. Lindungi karya dan ide bisnismu sekarang juga.